Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Egidia Brigita Sari, mahasiswi aktif hukum kelas 2019B, Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal skripsi saya tentang hubungan Islam dengan negara studi pemikiran politik Munawir Sajali. Proposal skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas metode penelitian hukum. Pertama, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang masalah hubungan Islam dengan negara di Indonesia bukan tergolong baru, baik dalam wacana maupun aksi politik. Namun kini seakan mendapat aktualisasinya kembali, terutama setelah merebaknya fenomena vandalisme Islam. Salah satu isu yang terkait merupakan pencarian konsep tentang negara. Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, tak kalah antusiasme untuk tidak menyebut kebangkitan Islam melanda hampir seluruh dunia. Masalah hubungan politik antara Islam dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara langsung dengan negara. Agama adalah pondasi dan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh dan sesuatu tanpa penjaganya akan hilang. Perdebatan tentang peranan Islam dalam negara di Indonesia sudah dimulai sejak negara sebelum merdeka. Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang kemerdekaan Indonesia senantiasa terlibat di dalam pergumulan. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Perbedaan pandangan hubungan Islam dan negara, khususnya setelah kemerdekaan, ketika masa pembentukan konstitusi negara Indonesia, secara lebih nyata dapat dilihat ketika terjadi suatu polemik pada 1940-an. Polemik itu telah menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama dan negara, saling curiga antara Islam politik dengan negara. Hubungan antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia telah berlangsung lama. Sejak negara ini merdeka, hubungan tersebut telah menyulut ketegangan politik. Perbincangan antara hubungan Islam dan negara tidak pernah berhenti diperdebatkan dan sulit menemukan titik persamaan sebab konsepsi yang ditawarkan benar dan sangat tepat untuk setiap zaman. Munawir Sajali yang memandang bahwa Islam hanya seperangkat tata nilai dan etika dalam bernegara dan tidak menyebutkan konsep negara Islam itu ada. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Munawir Sajali mengenai hukum Islam dengan negara. Yang kedua, bagaimana faktor yang melatar belakangi pemikiran Munawir Sajali. Dan ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan Islam dengan negara menurut Munawir Sajali. Kedua, untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pemikiran Munawir Sajali. Manfaat penelitian di sini ada secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta memperkaya hazanah keilmuan hukum politik Islam yang dalam hal ini berhubungan dengan hubungan Islam dan negara menurut pemikiran Munawir Sajali. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang saya. Bab 2 ada kajian pustaka, yaitu yang pertama, pandangan Munawir Sajali tentang hubungan Islam dan negara. Sesuai dengan judul proposal skripsi yang saya buat, hubungan Islam dengan negara menurut pemikiran Munawir Sajali dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dengan negara menurut Munawir Sajali tidak berkaitan dalam menentukan suatu sistem ketatanegaraan atau bentuk suatu negara.
Islam hanya mengatur seperangkat etika dalam bernegara. Begitupun pandangan terhadap negara yang menurutnya tidak ada bentuk negara apapun. Yang terpenting tujuan dari berdirinya suatu negara sebagai institusi tertinggi mencapai dan merealisasikan cita-cita moral Islam. Yang kedua, faktor yang melatar belakangi pemikiran Munawir Sajali. Adanya perdebatan tentang dasar negara. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa dalam negara mayoritas penduduknya beragama Islam, berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dengan negara. Dalam situasi tersebut, Munawir Sajali diangkat sebagai menteri dan mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang hubungan Islam dengan negara. Pemikiran Munawir dilandaskan dengan melihat Piagam Madinah yang menjadi konstitusi negara pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang tidak menyebutkan negara Islam. Munawir Sajali merupakan pemikir modernis Muslim yang menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Islam adalah sumber nilai moral, norma dan moral, sedangkan Pancasila merupakan wadah untuk menjalankan nilai-nilai keislaman dan keseharian. Yang ketiga, saya akan membahas tentang metode penelitian. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak harus ada dalam penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini ialah penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder dan tertiar. Adapun pendekatan ini dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang bercorak deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan menganalisa dan mendeskripsikan pemikiran Munawir Sajali tentang hubungan Islam dan dengan negara menurut pemikiran Munawir Sajali. Yang kedua ada sumber data, menggunakan referensi dari internet, buku karangan dari Munawir Sajali, dan buku-buku penunjang yang membahas tentang pemikiran Munawir Sajali. Pengolahan data merupakan bagian amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan, dan penelitian ini berpedoman pada buku panduan skripsi Fakultas Syariah UIN Surabaya. Sistematika penulisan. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua membahas tentang hubungan Islam dengan negara dan faktor yang melatar belakangi pemikiran Munawir Sajali. Bab ketiga ada metode penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data, dan analisis data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.